bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahibatihi wa man tabi'a sunnata wal jamaah min yaumin hadha ila yaumil ba'ats wan nahwa. Pertama-tama dan bukan yang kedua, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, dari mulai nikmat sehat wal afiat tanpa cacat, nikmat iman dan Islam yang masih melekat sehingga selamat dari godaan syaitan yang dapat membuat manusia sulit bertaubat. Yang kedua dan bukan yang ketiga, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'at, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman sahabat da'i dimanapun kalian berada, semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ilmu yang berkaitan dengan peran wanita dalam peradaban umat muslim dan muslimah di Indonesia. Wanita merupakan sosok yang mempunyai banyak peran. Di antaranya yang pertama, peran wanita sebagai seorang istri. Ketika sang suami sedang mengalami kesulitan, sang istrilah yang dapat membantunya. Ketika sang suami mengalami kegundahan, sang istrilah yang dapat menenangkannya. Dan ketika sang suami mengalami keterpurukan, sang istrilah yang dapat menyemangatinya. Sungguh tidak ada lagi pengaruh yang lebih besar untuk seorang suami melainkan dari seorang istri yang dicintainya. Peran yang kedua, yakni peran wanita sebagai seorang ibu. Tidak ada kemuliaan terbesar yang diberikan Allah kepada kaum wanita melainkan tugasnya menjadi seorang ibu. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah bersabda ketika ditanya oleh seorang laki-laki, "Wahai Rasulullah, siapakah yang berhak untuk kau perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dan laki-laki itu bertanya, "Kemudian siapa?" Dan Rasul pun menjawab, "Ibumu." Dan laki-laki itu kembali bertanya, "Kemudian siapa?" Dan Rasul menjawab, "Ibumu." Dan laki-laki itu kembali bertanya, "Kemudian siapa?" Dan Rasulullah pun menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peran yang ketiga, ada peran wanita dalam menyebarkan pendidikan. Wanita muslimah wajib hukumnya untuk mempelajari apa yang dibutuhkannya dalam urusan-urusan agamanya. Oleh karena itu, hendaknya seorang wanita bersemangat dalam mempelajari agama. Bahkan pada dahulu kala, para sahabat wanita dikenal dengan semangatnya dalam mempelajari ilmu agama. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Sebaik-baik perempuan adalah para perempuan Ansor. Tidaklah rasa malu menghalangi mereka untuk bertafakuh atau memperdalam pemahaman dalam agama." Hadis riwayat Muslim. Di dalam Al-Quran, Allah telah mengingatkan kita bahwa peranan wanita sangatlah besar, khususnya bagi seorang ibu yang telah melahirkan generasi-generasi Islam. Bahkan tanpa seorang ibu, kita tidak akan terlahir di dunia ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, dan hanya kepadakulah kembalimu.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap manusia yang lahir, mereka terlahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, peranan ibu sangatlah penting bagi pendidikan seorang anak. Bahkan jika dipikir-pikir, peranan ibu justru lebih besar untuk membentuk karakter seorang anak daripada peranan ayah yang lebih banyak di luar untuk mencari nafkah. Jadi sudah sangat jelas betapa pentingnya peranan wanita dalam kehidupan ini, karena dengan rahim seorang ibu kita terlahir di dunia ini dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sahabat rahimakumullah, ngomong-ngomong soal wanita, siapa sih yang tidak tahu sosok Raden Ajeng Kartini? Beliau merupakan sosok pahlawan wanita Indonesia, pahlawan yang memperjuangkan pendidikan wanita di Indonesia. Dan benar saja, habis gelap terbitlah terang. Pada zaman sekarang tidak sedikit wanita yang sudah sangat sukses, mudah untuk mendapat pendidikan di mana saja, mudah untuk bekerja di mana saja, betul? Oleh karena itu teman-teman, janganlah kalian menciptakan kegelapan untuk kedua kalinya, karena tentu saja perjuangan beliau untuk sampai membawa penerangan ke kehidupan wanita tidaklah mudah. Begitulah beberapa peran penting wanita dalam peradaban umat muslim dan muslimah. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga kita juga bisa membawa penerangan bagi kehidupan umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sapi disembelih berlumuran darah, potong dagingnya di hari kurban. Mohon maaf atas segala salah, juga hilaf mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun.